Shalom Aleichem, jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Dan untuk renungan kali ini saya memberikan judul The Count of Monte Cristo, yang didasari dari surat Roma pasal 12 ayat 21. The Count of Monte Cristo adalah sebuah film yang dirilis pada tahun 2002 yang lalu. Film ini merupakan adaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama, bersetting negara Perancis tahun 1815. The Count of Monte Cristo mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang pelaut muda yang bernama Dantes, yang difitnah oleh sahabatnya sendiri yang bernama Ferdinand. Ferdinand memfitnah Dantes karena memiliki motivasi, yaitu merebut kekasih Dantes yang namanya Mercedes. Akibat pengkhianatan ini, Dantes harus mendekam di sebuah penjara dengan maksimum security sepanjang 13 tahun. Tentunya Dantes mengalami penderitaan baik jasmani maupun mental. Berikut ini adalah cuplikan dari film The Count of Monte Cristo. Penderitaan mental dan jasmani yang dialami oleh Dantes tentu saja membuat dia kemudian seringkali mengalami putus asa. Dia hampir bunuh diri. Tetapi justru dalam penderitaan inilah dia belajar satu hal. God will give me justice. Tuhan akan memberikan keadilan kepadaku. Singkat cerita, dalam pertemuannya dengan seorang rahib yang juga mengalami nasib yang sama seperti Dantes, Dantes belajar apa arti bersandar pada keadilan Tuhan. Singkat cerita, Dantes dapat keluar dari penjara atau melarikan diri dari penjara dengan bantuan jasad sang rahib yang mati. Sekeluar dari penjara, Dantes mengubah dirinya menjadi The Count of Monte Cristo, seorang yang kaya raya, sukses dan berhasil. Dan dengan kesuksesan inilah kemudian dia mampu membalas dengan kebaikan kepada Ferdinand, temannya, dan kembali merebut Mercedes di tangannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepenggal kisah dari film The Count of Monte Cristo rasanya memberikan gambaran kepada kita tentang apa yang pernah dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma. Janganlah kamu dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Memang bukan hal yang mudah, tetapi ini harus diperjuangkan. Mungkin kita bertanya, kenapa? Paulus menyebutkan bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Justru karena pembalasan adalah hak Tuhan, maka jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab ketika kita melakukan balas dendam, maka kita mengambil hak Tuhan. Kita playing God. Jangan mengambil hak Tuhan, tetapi biarlah Tuhan yang melakukan keadilan. Maka kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sebab dengan demikian engkau menumpukan bara api di atas kepala lawan.
Satu kali saudaraku, seorang anggota jemaat telepon kepada saya menceritakan pergumulannya. Dia menceritakan bahwa di tengah-tengah situasi work from home ini, dia mendapatkan tugas yang cukup berat dari atasannya. Ada target-target yang menurut dia cukup sulit untuk dilakukan. Dia merasa bahwa tugas yang diberikan oleh atasannya ini adalah tugas yang dibuat-buat untuk kemudian menjadikan alasan untuk memecat dia. Tetapi bersyukur, renungan Hakuna Matata yang diikutinya menguatkan saudara kita ini. Dia terus bertekun dalam tugas-tugasnya sebab dia yakin Tuhan menyertai dia. Dia mengerjakan tugas dengan baik, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Dan dia berhasil. Saudaraku, mungkin Anda mengalami situasi yang sama dengan saudara kita ini dalam bentuk yang lain. Tapi satu hal harus kita ingat, jangan mengalahkan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Intinya satu, intinya jelas, bahwa Tuhan akan memberikan keadilan kepada kita tepat pada saatnya nanti. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur. Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kami sadar bukan hal yang mudah, tetapi kami yakin melalui Roh Kudus-Mu Tuhan menolong kami. Diberkatilah setiap orang yang terus mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.